dimulai ketika Anda berbicara. Maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar, moderator? Jelas? Baik, pidato saya akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada moderator, Dewan Juri yang terhormat, dan rekan berpikir kami dari tim kontra dan hadirin yang berbahagia. Saya di sini selaku pembicara pertama dari tim pro akan membuka cakrawala berpikir kita mengenai mosi kita pada hari ini, yaitu Dewan ini setuju gaji guru yang sangat di bawah standar akan menyebabkan kompetensi guru menurun. Baik Dewan Juri yang terhormat, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyebutkan bahwa guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik tersebut. Menurut pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa guru harus memiliki 4 kompetensi penting, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, di mana keempat kompetensi ini harus dimiliki agar guru tersebut profesional. Standar yang kami maksud di sini yaitu UMR, upah minimum regional, yang dimana merupakan standar nominal upah terendah yang wajib digunakan sebagai pedoman perusahaan dalam pembayaran upah pekerja di perusahaan, di mana kisaran gaji dari UMR yaitu sekitar 2 jutaan atau sampai 3 jutaan yang berbeda di setiap provinsinya. Baik Dewan Juri yang terhormat, guru menjadi faktor terpenting dalam penunjang kualitas pendidikan, sehingga sangat penting untuk selalu meningkatkan kualitas pendidikan tersebut. Indonesia berada di papan bawah peringkat pendidikan dunia tahun 2018 yang disusun oleh International Student Assessment atau PISA, yang dimana posisi Indonesia ini tertinggal dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei. Hal ini mengisyaratkan bahwa bagaimana kualitas dari pengajar tersebut dan bagaimana kebijakan yang dibuat. Berkaca dengan status quo yang sekarang, banyak guru yang mendapatkan gaji di bawah standar UMR, di mana masih terdapat 1,62 juta guru yang belum tersertifikasi. Padahal sertifikasi ini penting agar guru tersebut memiliki kualitas akademik dan kompetensi yang mumpuni. Terkait kesejahteraan guru, masih terdapat 736.000 guru honorer dengan upah yang hanya berapa ratus ribu rupiah saja. Maka dengan status quo yang kami berikan ini, betapa pentingnya guru yang memiliki gaji di bawah standar tersebut diperhatikan. Dengan gaji yang sangat di bawah standar, bagaimana guru tersebut memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat wajib, sedangkan dia juga harus memperhatikan juga di pekerjaannya. Bahkan tidak mencapai UMR yang gaji yang ada. Bahkan dengan gaji guru yang diperoleh misalnya hanya 700.000 per bulan, bahkan 2 kali pun tidak sampai ke dalam standar kisaran UMR tersebut. Maka ini akan sangat mempengaruhi motivasi dia di dalam bekerja. Mengingat bahwa hak dan kewajiban seseorang itu harus diperhatikan. Bagaimana kewajiban tersebut dipenuhi jika haknya aja tidak layak diberikan. Maka mekanisme yang kami berikan dari tim pro ini yaitu bahwa dengan cara menaikkan gaji guru melalui dana APBN pendidikan atau gaji yang sesuai atau di atas UMR, dengan di mana mekanisme ini menjadi penting untuk meningkatkan kompetensi guru tersebut, karena dana APBN yang diberikan oleh pemerintah pada tahun ini sebesar 550.000 triliun rupiah, dan ini menunjukkan angka yang fantastik. Dan untuk argumentasi selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara kedua kami, di mana ada justifikasi dari mengapa gaji tersebut diberlakukan dan worst and best case dari kasus tersebut. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, untuk pembicara satu dari tim pro, tadi ada kendala jaringan dari panitia di sini, jadi akan diulang kembali pemaparan argumentasinya. Jadi kami ulang kembali pembicara pertama dari tim pro, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, apa suara saya terdengar? Jelas? Baik, pidato saya akan saya mulai dari 3, 2, 1. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada moderator, Dewan Juri yang terhormat, dan rekan berpikir kami dari tim
kontra serta hadirin yang berbahagia, saya di sini selaku pembicara pertama dari tim Pro akan membuka cakrawala berpikir kita mengenai emosi kita pada hari ini, yaitu Dewan ini setuju gaji guru yang sangat di bawah standar akan menyebabkan kompetensi guru menurun. Baik Dewan Juri yang terhormat, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing peserta didik. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa guru harus memiliki 4 kompetensi penting seperti kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, di mana kompetensi ini harus dimiliki oleh guru tersebut. Dan standar yang kami maksud di sini yaitu UMR, di mana upah minimum regional, yang mana merupakan standar nominal upah terendah yang wajib digunakan sebagai pedoman perusahaan untuk memberikan gaji kepada karyawannya, di mana kisaran gaji UMR ini sekitar 2 jutaan sampai 3 jutaan yang berbeda di setiap provinsinya. Baik Dewan Juri yang terhormat, guru merupakan faktor yang penting di dalam penunjang kualitas pendidikan di dunia ini, sehingga harus sangat pentinglah diperhatikan kompetensi guru tersebut. Di mana Indonesia ini berada di bawah papan peringkat pendidikan dunia tahun 2018 yang disusun oleh International Student Assessment, yang dimana posisi Indonesia ini tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei. Hal ini mengisyaratkan bagaimana kualitas dari pengajar itu dan bagaimana kebijakan yang dibuat. Berkaca dari status quo yang sekarang ini, banyak guru yang mendapatkan gaji di bawah standar UMR, di mana masih terdapat 1,62 juta guru yang belum tersertifikasi. Padahal sertifikasi ini penting, di mana untuk menunjang bahwa guru tersebut memiliki kualitas akademik dan kompetensi yang mumpuni. Terkait kesejahteraan guru, masih terdapat 736.000 guru honorer yang hanya mendapat gaji di beberapa ratus ribu rupiah. Maka dengan status quo yang kami berikan ini, betapa pentingnya guru yang gajinya di bawah standar itu diperhatikan. Karena mengingat bahwa gaji yang sangat di bawah standar ini, bagaimana guru tersebut dapat memenuhi kebutuhan wajibnya, sedangkan dia juga harus memikirkan kebutuhan di pendidikannya. Kita juga mengingat bahwa hak dan kewajiban setiap orang itu harus diperhatikan. Bagaimana mungkin jika haknya tidak terpenuhi, sehingga dia dipaksa untuk melakukan kewajibannya, Dewan Juri yang terhormat. Hal ini juga bahkan jika gaji tersebut tidak mencapai UMR, seperti misalnya 700.000, yang bahkan 2 kalinya pun tidak mencapai UMR tersebut, maka ini sangat mempengaruhi bagaimana perolehan hak dari guru tersebut dan bagaimana motivasi dia, sehingga ini mempengaruhi kompetensi guru tersebut. Mekanisme yang kami tawarkan yaitu dengan cara menaikkan gaji guru yang melalui dana APBN yang pendidikan di Indonesia, dan juga menaikkan gaji di atas UMR atau sesuai dengan UMR yang ada. Dan selanjutnya akan diperjelas oleh pembicara kedua dan ketiga kami. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim Pro. Dilanjutkan dengan pembicara pertama dari tim Kontra. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Apa suara saya sudah terdengar dengan jelas? Jelas. Baik, saya akan mulai pidato dalam 3, 2, 1. Dewan Juri, afirmatif harus menunjukkan kepada kita semua apa relevansi gaji yang rendah terhadap kompetensi, dan mengapa kemudian apabila gaji tersebut tinggi dan kompetensi akan secara langsung akan meningkat, Dewan Juri. Kami dari negatif akan membuktikan kepada Anda bahwa indikator kompetensi guru akan tetap berjalan di dunia kami walaupun gaji guru di bawah UMR seperti konteks yang dibawa oleh tim afirmatif. Seorang pendidik harus setidaknya memiliki indikator kompetensi guru yang akan kami jelaskan dalam 2 respon. Respon yang pertama tentang indikator kompetensi guru. A, ketika seseorang guru menempuh pendidikan. Dewan Juri, guru seperti yang dikatakan oleh tim afirmatif, mereka harus memiliki konsep, harus memahami dan menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan juga formulasi dalam penyelesaian masalah dan implementasi ilmu dari bidang yang mereka ajar. Sehingga apapun yang mereka lakukan ketika menjabat sebagai guru, mereka harus membuktikan dan memberikan kinerja yang mandiri dan terukur sebagaimana kompetensi lulusan yang diharapkan, Dewan Juri. Sekalipun mereka tidak menempuh pendidikan yang formal, setidaknya guru mendapatkan pelatihan melalui diklat dan sebagainya macamnya, sehingga kompetensi dapat terjadi karena pelatihan dan segala macamnya telah di-provide oleh pemerintah itu sendiri. Kami menginginkan bahwa kompetensi guru seperti pedagogik untuk menguasai karakteristik peserta didik, prinsip pembelajaran, profesionalitas akan tradisi kami, Dewan Juri. Mengapa demikian? Karena kami memahami bahwa selain adanya status quo yang berjalan, kami percaya bahwa setiap seseorang ini menginginkan adanya pekerjaan, Dewan Juri yang terhormat. Jadi kami berharap bahwa kompetensi akan semakin meningkat dan relevan terhadap lapangan pekerjaan yang ada. Ketika mereka melihat bahwa adanya kompetisi di lingkungan mereka, setidaknya mereka mampu
untuk semangat dan memiliki motivasi untuk meningkatkan kompetensi mereka secara tidak langsung. Walaupun tim afirmatif mengatakan bahwa adanya faktor eksternalitas seperti gaji yang mempengaruhi kesejahteraan, kami tidak melihat likelihood atau analisis mengapa kemudian gaji yang rendah ini berpengaruh terhadap kompetensi. Karena kami merasa kebutuhan dalam proses pengajaran itu telah disediakan oleh pemerintah, seperti sarana prasarana dengan dana BOS dan sekolah seperti buku dan segala macam ya, Dewan Juri yang terhormat. Jadi, mengapa kemudian ini menjadi tanggung jawab pemerintah? Karena apa? Seperti yang afirmatif katakan bahwa pendidikan terkandung dalam konstitusi, pemerintah wajib untuk menyediakan sarana prasarana untuk mendukung kinerja dari guru tersebut. Jadi tidak ada alasan untuk menurunnya kompetensi ketika sarana prasarana sudah di-provide oleh pemerintah, Dewan Juri. B, gaji guru sangat di bawah standar, tapi gaji ini digunakan untuk keperluan pribadi dan bukan untuk mengajar itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Standar kebutuhan dari individu itu berbeda. Kami akan menjelaskan pada Anda karakteristik individu. Jangan diupload. Halo. Halo. Kenapa saya di-unmute, Kak? Lanjutkan, Kak. Tadi waktu saya kebuang ketika di-unmute. Ya, dilanjutkan aja. 20 detik terakhir. 20 detik terakhir ya. Baik, saya akan melanjutkan. Dewan Juri, gaji guru sangat di bawah standar, ini untuk keperluan pribadi. Kami akan buktikan bahwa banyak sekali karakter individu, walaupun mereka bergaji tinggi, tapi mereka masih punya potensi untuk bermalas-malasan. Maka komparasi di sisi negatif bahwa eksistensi jiwa mendidik itu akan selalu ada, dibuktikan dengan banyak sekali orang-orang yang berminat untuk mendidik di daerah 3T. Karena apa? Karena setidaknya mereka mengetahui resiko pekerjaan mereka, Dewan Juri terhormat, dan mereka memiliki semangat kerja yang tinggi, sehingga mereka memutuskan untuk mengajar di daerah terpencil, Dewan Juri terhormat. Maka dari itu kami akan percaya dukung negatif. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim kontra. Dilanjutkan dengan pembicara kedua dari tim pro. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baiklah, sebelumnya apakah dengarnya jelas? Suaranya terputus-putus. Baik, apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Mohon maaf jika kurang kondusif. Saya akan memulai pidato saya. 3, 2, 1. Baiklah, terima kasih moderator, Dewan Juri yang kami hormati, serta rekan berpikir kami dari tim kontra yang sangat kami banggakan. Pada kesempatan kali ini kita dihadapkan pada mosi perdebatan. Dewan ini setuju gaji guru yang sangat di bawah standar akan menyebabkan kompetensi turun, Dewan Juri yang terhormat. Sebelum saya memasuki ranah argumentasi saya akan menyampaikan poin klarifikasi sanggahan oleh tim kontra hormat, yang mana tim kontra tadi mengatakan bahwasannya walaupun guru telah bergaji tinggi, tetapi masih banyak saja guru yang bermalas-malasan seperti status quo sekarang, Dewan Juri terhormat. Alasan yang solusi yang kami berikan dari pernyataan dari tim kontra tersebut akan saya jelaskan di akhir pidato saya nanti, Dewan Juri terhormat. Baiklah, saya masuki ranah argumentasi saya. Di sini saya selaku pembicara kedua, saya akan menjelaskan apa gaji guru yang sangat rendah menyebabkan kompetensi guru menurun. Lalu saya akan menjelaskan worst case dan best case yang akan ditimbulkan dari sisi kami, Dewan Juri yang terhormat. Poin pertama yaitu saya menjustifikasi mengenai keseimbangan hak dan kewajiban, Dewan Juri yang terhormat. Kita tahu hak dan kewajiban itu berjalan seiringan, bersamaan, dan seimbang, Dewan Juri yang terhormat. Kita menyadari bahwasannya manusia akan melakukan kewajibannya setelah dia mendapatkan haknya, Dewan Juri yang terhormat. Apalagi kita lihat sekarang di tengah masyarakat Indonesia, tidak bisa kita pungkiri bahwasannya masih banyak orang yang telah mendapatkan haknya, tetapi belum melaksanakan kewajibannya dengan maksimal, Dewan Juri yang terhormat. Bagaimana ketika seseorang atau guru ini sudah tidak mendapatkan haknya, apakah mungkin kita bisa berharap mereka akan memenuhi kewajibannya dengan maksimal, Dewan Juri yang terhormat? Yang kedua yaitu dari segi motivasi. Ketika guru mendapatkan gaji yang tidak sesuai standarnya, maka motivasi guru tersebut untuk belajar menjadi rendah. Ketika motivasi rendah, maka yang terjadi adalah tidak maksimalnya pengajaran yang dilakukannya pada siswa-siswa, Dewan Juri yang terhormat. Dan ketika pengajaran tidak maksimal, efeknya juga bukan yang terjadi pada guru tersebut, melainkan efek
tersebut juga terjadi kepada siswa-siswanya, yaitu mereka juga tidak akan mendapatkan peningkatan kompetensi dari siswa tersebut. Inilah yang saling berkolerasi satu sama lain Dewan Juri yang terhormat. Dan inilah yang terjadi apabila rendahnya kompetensi guru tersebut, maka efeknya bukan hanya kesejahteraan guru saja yang melainkan juga akan dirasakan pada siswa-siswa. Dengan demikian, pendidikan di Indonesia tentu saja tidak akan meningkat Dewan Juri yang terhormat. Melanjutkan poin kedua, sebagai perbandingan worst case dan best case yang akan kami sampaikan, dapat berkaca pada status quo sekarang Dewan Juri yang terhormat. Best case yang akan terjadi di kami adalah yang profesional yang melaksanakan kewajibannya jalan mendapatkan Dewan Juri yang terhormat. Jadi kita akan menjaga dan meningkatkan motivasi guru untuk meningkatkan kemampuannya terus-menerus dengan memberikan haknya sesuai dengan gaji UMR atau tidak jauh dari UMR seperti yang telah dijelaskan oleh pembicara satu dari tim kami tadi. Sebagai contoh, kita dapat berkaca pada negara-negara yang telah maju pendidikannya. Mereka berani membayar gaji guru yang tinggi, seperti halnya negara jiran Malaysia, yang konon kabarnya dulu mendatangkan guru dari Indonesia. Tetapi sekarang mereka memiliki pendidikan yang mutunya lebih baik daripada Indonesia, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian, worst case yang terjadi di sisi kami adalah hilangnya motivasi dan semangat serta rasa tidak dihargainya dari guru tersebut, yang akan menyebabkan turunnya kompetensi dari guru, bahkan mungkin sampai berhenti berprofesi menjadi guru Dewan Juri yang terhormat. Ketidakrataan tenaga pendidik pun juga menjadi masalah yang berkaitan dengan kompetensi guru tersebut Dewan Juri yang terhormat. Seperti kami memberikan contoh kasus di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Subang, yakni ada satu sekolah yang hanya memiliki satu orang guru Dewan Juri yang terhormat. Jadi dia mengajar semua mata pelajaran yang ada di sekolah tersebut, yang mana hal tersebut akan memberikan dampak pada kompetensi guru tersebut, yang mana dia dituntut untuk mengajar yang bukan bidangnya Dewan Juri yang terhormat. Sedangkan masih banyak kita lihat di beberapa daerah lain, begitu banyak guru dengan berbagai macam gelar pendidikan yang disandangnya. Tentu saja mereka sudah memiliki kemampuan di bidangnya tersebut Dewan Juri yang terhormat. Jikalau nantinya tim kontra mengatakan tadi bahwasannya walaupun bergaji tinggi, tetapi guru masih saja bermalas-malasan. Mereka malah menggunakan haknya tersebut dengan semena-mena dengan membeli hal yang tidak penting Dewan Juri. Tetapi kami di sini memberikan mekanisme untuk mencegah hal tersebut terjadi Dewan Juri yang terhormat. Kami akan memberikan atau membuat semacam aturan atau kebijakan yang mampu mengkondisikan guru untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, yaitu dengan cara jikalau mereka melanggar, jikalau mereka diberikan gaji yang tinggi, mereka harus menggunakan sebagian penghasilannya tersebut untuk hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan mutu dari pendidikan Indonesia, serta untuk meningkatkan kompetensi dari guru tersebut. Bagi guru tersebut yang tidak mengindahkan aturan tersebut, maka akan diberi sanksi berupa diturunkannya gajinya tersebut Dewan Juri yang terhormat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim pro. Dilanjutkan dengan pembicara kedua dari tim kontra. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Halo Tes, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Oke, pidato akan saya mulai pada 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, tim afirmatif seharusnya membawakan dan mengglorifikasi sedari awal bagaimana gaji tinggi akan berkorelasi positif terhadap peningkatan kompetensi guru yang ada saat ini. Yang kedua, mereka harus membuktikan seberapa berefek status quo pada hari ini terhadap penurunan kompetensi guru Dewan Juri yang terhormat. Pertama, mereka membawakan ada 3 bidasan dan 2 poin klarifikasi yang akan saya bawakan. Pertama, mereka mengatakan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga sudah sangat layak kita memberikan gaji yang tinggi terhadap guru tersebut. Ada 2 respon terhadap argumen mereka. Pertama, sedari awal ketika guru itu mengajar, mereka akan ada perjanjian kerja. Artinya, ketika mereka melamar ataupun mendapatkan sebuah pekerjaan, sedari awal mereka sudah diberikan berapa gaji yang akan mereka terima. Dan ketika mereka memilih untuk mengiyakan, artinya mereka sudah memahami sebesar itulah hak yang akan mereka terima. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa motivasi guru akan rendah ketika mereka hanya digaji rendah Dewan Juri yang terhormat. Mari saya berikan analogi yang sederhana. Hari ini lapangan pekerjaan dan bagaimana kita mendapatkan pekerjaan sangatlah susah. Setiap orang berkompetensi untuk mendapatkan satu pekerjaan. Artinya ketika pun dia sudah memahami bahwa gaji yang akan dia terima hanya sebesar itu Dewan Juri yang terhormat, dia tidak akan otomatis langsung menurunkan motivasinya dalam memberikan pelayanan pekerjaan yang baik. Karena apa? Karena bisa saja sewaktu-waktu dia
dia akan digantikan oleh orang lain terhadap pekerjaan yang sudah susah payah dia dapatkan, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, mereka juga membawakan respon terkait yang kami katakan tentang tidak selalu orang yang bergaji tinggi akan meningkatkan kompetensinya. Mereka mengatakan bahwa mereka akan membuat sebuah skenario dengan seorang guru yang telah digaji tinggi harus memberikan gajinya setengah untuk peningkatan diri mereka, peningkatan kualitas mereka, dan bagaimana mereka membayar untuk sarana dan prasarana dalam memenuhi pengajaran. Mereka tidak memahami bahwa sedari awal terkait sarana dan prasarana, bagaimana peningkatan kualitas kompetisi itu sudah difasilitasi oleh pemerintah pada hari ini terkait bagaimana peningkatan kompetensi yang ada oleh guru tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Artinya mereka memberikan HAM tersendiri bagi guru tersebut, sehingga apa niat mulia yang mereka glorifikasi sedari awal tidak tercapai di sisi mereka, Dewan Juri yang terhormat. Baik, saya akan masuk kepada bangunan argumen saya. Bagaimana sebenarnya hal ini tidak berkorelasi positif terhadap gaji guru. Pertama, saya akan memberikan justifikasi kenapa pada akhirnya antara gaji dan kompetensi guru tidak memiliki relevansi. Pertama, tidak semua orang dalam mengajar memiliki goals yang money oriented, Dewan Juri yang terhormat. Ada orang yang sedari awal memang memiliki passion dalam mengajar, keinginan besar untuk mencerdaskan generasi bangsa dan anak bangsa ini, sehingga dibayar berapapun dia akan tetap memiliki kesenangan dalam mengajar dan tetap mengusahakan yang terbaik dalam mengajar. Dia sudah cukup puas dengan melihat anak-anak didiknya berhasil di masa depan, Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, standar kebahagiaan dan rasa syukur seseorang itu berbeda. Ada orang yang digaji rendah namun dia sudah memiliki rasa cukup di dirinya, namun ada orang yang digaji dengan tinggi pun dia tidak bisa memanajemen bagaimana keuangan dan kehidupan finansial dia tidak akan pernah merasa cukup. Artinya, kedua hal ini akan terjadi baik di dunia kami sebagai tim negatif dan dunia mereka sebagai tim afirmatif, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, berkaitan dengan bagaimana guru tersebut memenuhi kebutuhan dasar mereka, kebutuhan eksternal mereka, hal itu tidak berkorelasi terhadap kompetensi. Hal ini dari awal seharusnya mereka berbicara tentang manajemen keuangan seseorang, yang harusnya bagaimana seseorang itu mampu untuk memanajemen keuangan terhadap pemasukan dia yang didapatkan, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, juga akan terjadi skenario terbaik di sisi kami ketika seseorang ini pun pada akhirnya tetap pada status quo hari ini bergaji rendah, itu akan memicu bagaimana dia harus meningkatkan kompetensinya. Karena apa, Dewan Juri yang terhormat? Kita tahu seseorang yang memiliki kompetensi yang sangat baik, kompetensi yang sangat memumpuni akan dihargai dan dinilai lebih. Maka kemudian seseorang yang hari ini mungkin masih digaji rendah, dia akan terus meningkatkan kompetensinya sampai dilihat bahwa dia sangat worth it untuk di-provide dengan gaji yang sangat tinggi, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, jikapun yang diglorifikasi oleh mereka adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas guru demi terciptanya pendidikan di Indonesia yang lebih baik, hal itu akan tetap dapat terjadi di dunia kami, Dewan Juri yang terhormat. Kenapa? Bagaimana kita peningkatan kualitas pendidikan itu bisa dilakukan melalui pelatihan, diklat, seminar, ataupun evaluasi tenaga pengajar yang hari ini sudah difasilitasi oleh pemerintah dan tidak perlu kita mengambil hak dari guru itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Dan yang selanjutnya terkait sarana dan prasarana yang harus disumbangkan oleh oleh gaji guru yang rendah itu tidak akan dapat terjadi. Karena apa? Sarana dan prasarana itu adalah tanggung jawab pemerintah untuk menyediakannya. Maka kami bangga untuk menolak mosi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim kontra. Dilanjutkan dengan pembicara ketiga dari tim pro. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Cek sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Baik, pidato saya akan dimulai dari hitungan 3, 2, 1. Terima kasih Dewan Juri yang arif dan bijaksana dan rekan-rekan berpikir kami dari tim kontra yang telah memaparkan gagasan berpikirnya kepada kami semua. Nah, di sini saya sebagai pembicara ketiga dari tim pro akan menyampaikan penguatan argumen serta data dan fakta yang terjadi di lapangan sehingga kami dapat memenangkan perdebatan pada siang hari ini. Nah, sebelum saya memasuki ranah argumentasi kami, izinkanlah saya membidas beberapa kesalahan berpikir yang diciptakan oleh tim kontra tersebut. Yang pertama, di tim kontra pembicara 1 mengatakan bahwa adanya pekerjaan yang diinginkan. Pekerjaan yang diinginkan ini sangat berkorelasi pada kesejahteraan hidup karena di mana orang bekerja pasti menginginkan gaji. Lalu karakteristik individu, jika kita mengklarifikasikannya seperti itu, bahkan kita bisa mengesampingkan orang-orang yang memang niat mulia menjadi guru, tapi kita tidak menaikkan kesejahteraannya, itu sangat miris di sisi kami. Lalu bicara kedua,
mengatakan bahwa pekerjaannya bisa diganti sewaktu-waktu. Mungkin saja orang nggak merasa rugi kalau pekerjaannya diganti dikarenakan gaji yang sangat minim dan sangat merugikan bagi mereka. Lalu ada bilang bahwa kompetensi guru itu difasilitasi pemerintah, bahwasanya hanya 1.000 orang per tahun yang bisa difasilitasi oleh pemerintah. Lalu lanjut masuk ke ranah argumentasi saya, itu adalah dari data UNESCO menyebutkan bahwa gaji guru di Malaysia sebesar 22 juta per bulan, di Thailand sebesar 12 juta per bulan, dan di Filipina sebesar 10 juta per bulan. Nah, itu sangat berbanding jauh dengan Indonesia, di mana Indonesia hanya berkisar di bawah UMR itu sendiri. Telah dijelaskan juga perbandingan kita dengan negara Malaysia, bahkan Malaysia memiliki penambahan fasilitas-fasilitas lain seperti halnya itu ada tunjangan berupa tunjangan rumah, laptop gratis, dan yang sebagainya. Tentu ini akan menjadi cambuk yang seharusnya memaksa Indonesia akan lebih mengistimewakan guru lagi dan merupakan jantung kemajuan suatu bangsa. Jangan sampai SDM bermutu Indonesia lebih memilih mengabdikan dirinya ke negara lain dibandingkan negara kita sendiri, karena jelas di negara lain mereka jauh lebih dihargai. Nah, selanjutnya untuk melanjutkan data dari Kementerian Keuangan perihal dana APBN pendidikan tahun 2021 itu mencapai sekitar 550 triliun rupiah, yang dimana 299,1 triliunnya difokuskan untuk transfer dana ke daerah dan desa, meliputi gaji para pendidik tentunya. Dan di luar hal itu, tunjangan lainnya dianggarkan di APBN bernilai ratusan triliun rupiah, mencakup dana tunjangan profesi guru dan dana tambahan guru. Sungguh dana yang fantastis, dan rasanya pemerintah menyanggupi untuk menaikkan gaji guru untuk menyejahterakan mereka. Nah, dikutip juga dari laporan World Bank bahwasanya upah rendah menjadi alasan performa kerja guru yang kurang baik dan memiliki moral yang rendah. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa performa guru, mana mungkin performa guru meningkat jikalau kebutuhan dan haknya aja tidak terpenuhi gitu. Nah, itu dan motivasi pengajarnya tentu pasti akan rendah. Salah satu contoh kasus yang kami sediakan juga kasus pemecatan guru honorer Ibu Hervina di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang gajinya 4 bulan hanya sekitar Rp700.000. Dari kasus ini mungkin bisa kita simpulkan bahwasanya bentuk penghargaan terhadap guru itu sangat kurang. Alih-alih memberi kesejahteraan, justru ini malah mematikan. Hal yang paling ditakutkan adalah kasus ini akan meninggalkan efek domino di mana para guru dilandasi rasa takut akan jaminan kesejahteraan hidupnya, sehingga berpengaruh pada motivasi mengajar dan memuara terhadap turunnya mutu guru itu sendiri. Nah, bila dianalogikan tim kontras diposisikan sebagai guru yang notabene gajinya sangat di bawah standar, maka secara manusiawi saya yakin pasti akan timbul rasa keberatan dari dalam hati saudara sekalian sehingga menjadi suatu keterpaksaan. Bayangkan saja bahwa untuk menjadi seorang guru membutuhkan waktu yang lumayan panjang, sekitar kurang lebih 16 tahun dalam masa pendidikan dari bangku SD hingga bangku kuliah, dan mengeluarkan dana yang cukup besar juga tentunya. Jadi jika gaji yang didapat belum relevan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para guru, pastinya akan menambah penderitaan dari seorang guru itu dan akan berdampak pada semangat yang menjadi salah satu kunci dari guru itu sendiri. Nah, selanjutnya, maka dari itu kami dari tim PRO secara lugas, tegas, dan pantas mendukung mosi Dewan ini. Setuju gaji guru sangat di bawah standar akan menyebabkan kompetensi guru menurun. Kami juga menyatakan bahwasanya guru sepatutnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Selanjutnya kami menawarkan dan memberikan sebuah mekanisme dalam bentuk peningkatan gaji melalui dana APBN pendidikan guna memenuhi kebutuhan kesejahteraan hidup para guru tersebut. Dengan naiknya gaji guru, maka akan menyebabkan naik pula semangat mereka yang nantinya akan menimbulkan efek motivasi dalam peningkatan mutu kualitas diri sebagai pendidik putra-putri bangsa. Dan kami yakin lambat laun akan tercipta mutu kompetensi guru profesional terbaik di negara tercinta ini. Perlahan tapi pasti kami yakin. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim PRO. Dilanjutkan dengan pembicara ketiga dari tim kontra. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Sebelumnya apakah saya terdengar dengan jelas? Jelas. Oke, pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih moderator, Dewan Juri yang saya hormati. Ada beberapa poin klarifikasi yang harus kami sampaikan terkait dengan pernyataan pembicara 1 hingga ketiga dari tim pemerintah. Mereka justru dalam konteks pembahasan debat kita kali ini tidak membahas kenapa pada akhirnya pemerintah harus menaikkan gaji, tapi harus kita bahas adalah tapi yang harus mereka buktikan adalah kenapa pada akhirnya gaji yang rendah akan menyebabkan kompetensi yang menurun. Ketika mereka membawakan opsi bahwa pemerintah harus menaikkan gaji, ya tentu kami sangat setuju dengan hal ini, Dewan Juri terhormat. Namun dalam konteks pembahasan kita tidak membahas kenapa pemerintah harus menaikkan gaji, tapi bagaimana
ketika kami akan membuktikan kepada Anda bahwa ketika gaji pun rendah, pada akhirnya kompetensi atau kualitas kompetensi dari guru belum tentu mengalami penurunan sama sekali. Dewan yang terhormat, kami merasa bahwa kita bisa membentuk suatu metode karakteristik manusia yang tidak bisa kita klasifikasikan sama. Maksud kami adalah memang ada beberapa orang yang memang mereka memiliki konteks keinginan yang murni, kemudian pada akhirnya mengajar di daerah-daerah tanpa digaji ataupun tidak digaji Dewan yang terhormat. Dengan adanya konsep-konsep ini, kami merasa ada sebagian orang yang memang memiliki kemurnian untuk pada akhirnya mereka mengajar. Ketika mereka memiliki konsep kemurnian dan ingin untuk mengajar, kalaupun tidak digaji, pada akhirnya mereka juga memiliki kemudian keinginan untuk meningkatkan kompetensinya di tengah masyarakat, kemudian pada akhirnya mereka bisa mengajar dengan baik dan terhormat. Saya bisa memberikan analogi kepada Anda bahwa kalaupun misalnya mereka menjustifikasi bahwa gaji yang sedikit tidak dapat mencukupi kebutuhannya, tapi yang perlu Anda tahu bahwa kita tidak bisa menjustifikasi bahwa pekerjaan sebagai guru adalah pekerjaan satu-satunya bagi orang tersebut. Ada beberapa orang yang mereka memiliki beberapa pekerjaan sampingan, misalnya mereka memiliki UMKM atau misalnya mereka memiliki konsep berdagang dan lain-lain, sehingga pada akhirnya kalaupun mereka meragukan adanya kekurangan dalam konteks keterbutuhan ekonomi, pada akhirnya dengan adanya konsep pekerjaan sampingan ini dapat tetap memprovide apa yang mereka inginkan Dewan Juri Terhormat. Kemudian Dewan Juri Terhormat di sisi mereka hal terkait dengan penurunan kompetensi juga akan dapat terjadi. Kenapa? Karena yang pertama, ada sebagian orang yang memiliki konsep hidup yang tidak selalu merasa berkecukupan Dewan Juri Terhormat. Ketika mereka mendapatkan gaji yang tinggi, pada akhirnya bisa saja orang tersebut memiliki konsep terlena dengan gaji yang besar, sehingga pada akhirnya mereka tidak memiliki keinginan untuk kemudian pada akhirnya meningkatkan kompetensi mereka. Dewan Juri Terhormat, yang perlu Anda tahu bahwa setiap guru memiliki konsep yang disebut dengan long life learning. Ketika mereka tidak memiliki kompetensi, kalaupun mereka digaji yang tinggi atau dengan gaji yang rendah, pada akhirnya mereka akan terbuang di tengah masyarakat Dewan Juri Terhormat. Dengan adanya stigma di masyarakat yang dimana ada orang yang dihargai adalah orang yang memang memiliki kompetensi yang tinggi, sehingga pada akhirnya mau tidak mau ada gaji atau tidak ada gaji, konteks untuk meningkatkan kompetensi tetap harus ada Dewan Juri Terhormat. Sehingga kalaupun misalnya dalam konteks status quo bahwa yang terjadi kita sulit untuk mencari pekerjaan, pada akhirnya hal ini juga akan sangat bermanfaat ketika mereka memiliki gaji yang rendah. Kenapa? Karena pertama mereka memiliki motivasi yang tinggi. Kalaupun mereka misalnya memiliki gaji yang rendah, mereka tentu tidak akan kemudian pada akhirnya terlunta-lunta dalam konteks kompetensinya dan membiarkan mereka menjadi orang yang bodoh Dewan Terhormat. Kenapa? Karena konteks stigma di masyarakat yang menjelaskan bahwa misalnya ada beberapa masyarakat yang menyatakan sudahlah gaji rendah bodoh pula. Dengan ada konsep-konsep seperti ini, pada akhirnya orang juga tidak akan mau dikatakan seperti itu. Kemudian pada akhirnya mereka tetap akan menginginkan untuk meningkatkan kualitas kompetensi mereka untuk kemudian pada akhirnya kemudian pada akhirnya meningkatkan kualitas pengajaran mereka Dewan Juri Terhormat. Ketika mereka membawakan solusi bahwa ketika misalnya mereka menerapkan mekanisme untuk membagi setengah dari uang mereka, kemudian uang tersebut gaji yang tinggi, kemudian menjadikan setengah dari gaji mereka untuk membiayai sarana dan prasarana, tentu hal ini juga akan menimbulkan harm yang besar kepada guru-guru yang memiliki gaji yang tinggi Dewan Juri Terhormat. Kenapa? Di samping mereka menginginkan gaji yang tinggi, pemerintah juga seolah-olah menginginkan gaji yang rendah atau melakukan pengangkatan dari gaji yang rendah. Lantas ketika mereka bingung seperti itu, sebenarnya mereka menginginkan gaji yang tinggi kah? Atau kemudian pada akhirnya mereka menginginkan gaji yang tinggi tersebut di-cut kemudian dialokasikan kepada konteks yang lain, misalnya pembangunan sarana dan prasarana. Tentu hal ini menjadi kebingungan di sisi kami Dewan Juri Terhormat ketika mereka menginginkan dua hal yang tidak berkesinambungan. Sehingga pada akhirnya kalaupun mereka memberikan konsep seperti itu, kami merasa tim pemerintah telah kalah dari awal karena mereka tidak paham dengan apa yang mereka sampaikan. Yang harus mereka justru membuktikan, menjelaskan kepada Anda kenapa pemerintah harus menaikkan gaji. Tapi yang dibahas di sini adalah kenapa pada akhirnya gaji yang rendah tersebut akan menyebabkan kompetensi orang menjadi rendah pula. Namun yang Anda perlu tahu Dewan Juri Terhormat, misalnya saya bisa memberikan contoh, ada seorang guru honorer yang bernama Rofatul Alfa, seorang guru honorer di SMA 3 Bau-Bau, yang dengan kalaupun dia seorang guru honorer dengan gaji yang rendah, pada akhirnya dia tetap berusaha kemudian mendapatkan beasiswa untuk berkuliah di Leiden University Dewan Juri Terhormat. Atau yang kedua, seorang guru honorer di SMK 3 di Surakarta, Jawa Tengah, yang telah menjadi honorer selama 13 tahun, yaitu Asri Manikwati. Kalaupun dengan gaji rendah, kemudian pada akhirnya dia berusaha untuk mendapatkan program wirausaha bagi pemula, sehingga pada akhirnya konsep-konsep kekurangan ekonomi juga terlengkapi pada akhirnya. Sehingga dengan contoh-contoh tersebut bisa menjadi privilege kepada mereka yang memiliki gaji yang rendah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim kontra. Dilanjutkan dengan pembicara kesimpulan dari tim kontra. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas? Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Beban pembuktian dari tim afirmatif adalah yang pertama, mereka harus menganalisis
mengapa kemudian gaji rendah akan menurunkan kompetisi. 2, mengapa gaji tinggi akan memastikan kompetisi tersebut juga otomatis akan tinggi. Dan yang ketiga, mengapa kemudian pemerintah mampu untuk menaikkan seluruh gaji padahal di status quo, faktor-faktor untuk meningkatkan kompetisi seperti sarana prasarana, buku dan segala macam sudah tersedia. Dewan Juri yang terhormat. Afirmatif menjelaskan kepada kita semua bahwa mereka mengingat keseimbangan hak dan kewajiban, dan yang kedua adalah motivasi dan semangat. Keseimbangan hak dan kewajiban dengan mekanisme seperti gaji disumbangkan untuk sistem pembelajaran ini kontraproduktif dengan apa yang mereka inginkan, Dewan Juri. Karena bagi kami, ketika gaji yang tinggi pun di-cut, pada akhirnya mereka juga akan mendapatkan gaji yang normal saja. Maka tujuan dari tim afirmasi tidak akan tercapai pada debat kali ini. Yang kedua, motivasi dan semangat. Kompetisi, kami telah menjelaskan kepada Anda bahwa kompetisi akan relevan dengan kompetisi yang ada ketika seorang ingin mendapatkan pekerjaan lebih layak, Dewan Juri yang terhormat. Motivasi akan pun terjadi di sisi kami. Karena apa? Karena satu, masih ada kepuasan terhadap pekerjaan dengan memberikan manfaat seperti guru-guru yang sudah bahagia ketika mereka mampu untuk memberikan manfaat kepada anak gurunya, Dewan Juri yang terhormat, dan mereka rela walaupun digaji rendah, tapi kepuasan itu ada pada diri mereka. Yang kedua, pada akhirnya ketika seseorang mendapat gaji rendah, yang harus dilakukan adalah bukan memarah-marahi pemerintah karena gaji mereka rendah, tapi yang harus mereka lakukan adalah melakukan manajemen keuangan. Artinya, kebutuhan individu atau kebutuhan dasar itu tergantung dari individu itu sendiri, apakah mereka ingin membeli makan, baju, dan segala macam, Dewan Juri yang terhormat, itu sudah dijelaskan. Pada akhirnya, ketika mereka mampu untuk manajemen keuangan untuk kebutuhan dasar mereka, yang akan mereka capai adalah kebahagiaan, dan juga stigma masyarakat akan mendukung mereka karena mereka mampu untuk memanajemen keuangan, dan mereka mampu untuk meningkatkan kompetisi mereka berdasarkan status quo yang telah kami berikan. Karena Iqbal telah menjelaskan kepada Anda bahwa pada status quo, beasiswa, program wirausaha, dan segala macam sudah tersedia bagi guru-guru yang ingin menambah gajinya, Dewan Juri yang terhormat, di luar dari gaji dari guru tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Kami yakin dan percaya bahwa gaji tidak ada relevansinya dengan kompetisi, karena pada status quo kompetisi sudah mampu ditingkatkan oleh pemerintah, di-provide oleh pemerintah melalui pelatihan, sarana prasarana, dan segala macamnya, Dewan Juri yang terhormat. Eksternalitas di luar dari perdebatan itu vote untuk negatif. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara kesimpulan dari tim kontra. Dilanjutkan dengan pembicara kesimpulan dari tim pro. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baiklah, Pak sudah terdengar jelas? Jelas? Baiklah. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Terima kasih moderator, Dewan Juri yang kami hormati, beserta rekan kami dari tim kontra yang sangat kami banggakan. Telah sampailah kita pada ujung perdebatan kita pada kesempatan kali ini, yaitu ketika seseorang telah menyelesaikan pendidikannya dari SD sampai SMA, maka wajar saja jika seseorang tersebut mengharapkan sebuah pekerjaan yang agar terbayarnya jerih payah yang dilaluinya selama ini, Dewan Juri yang terhormat. Begitu juga dengan profesi guru. Jadi sangat tidak logis jika gaji atau penghasilan yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan usaha yang mereka tempuh untuk mencapai titik sejauh ini, Dewan Juri yang terhormat. Tim kontra akan menang jikalau tim kontra dapat membuktikan jika gaji guru sangat rendah, bagaimana pendidikan akan lebih baik dari sekarang, Dewan Juri yang terhormat. Sedangkan kita lihat pada status quo sekarang, kompetensi guru sudah banyak yang menurun, Dewan Juri yang terhormat. Banyak guru-guru yang hanya mengajarkan kepada siswanya, Dewan Juri yang terhormat. Dan pendidikan di Indonesia tidak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, Dewan Juri yang terhormat. Sedangkan tim kami dapat membuktikan bahwasannya dengan gaji guru yang seimbang dan sesuai standar, akan ada semangat guru yang timbul sehingga kompetensi atau kemauan belajar dari sehingga akhirnya pendidikan di Indonesia juga akan membaik dan meningkat juga karena adanya korelasi antara kompetensi guru tersebut yang baik dengan kualitas siswa yang akan dibentuknya pula. Maka dari itu, Dewan Juri terhormat, kami dari tim kontra tidak dapat menjelaskan, tidak dapat membuktikan bahwasannya jikalau gaji guru tetap rendah, apakah bisa kondisi pendidikan di Indonesia tetap baik-baik saja, Dewan Juri terhormat. Sehingga menurut kami, mekanisme yang kami bawakan tersebut sudah sangat layak untuk diperjuangkan pada mosi perdebatan kita pada kali ini, Dewan Juri terhormat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada pembicara kesimpulan dari tim pro, dan terima kasih kepada kedua tim yang sangat luar biasa. Kita lanjutkan kepada perdebatan kloter ke-8, di mana Universitas Riau tim B berkedudukan sebagai tim pro, melawan Universitas Ibrahim Sutomono Jawa Timur tim B berkedudukan sebagai tim kontra. Dengan mosi perdebatan, Dewan ini setuju penghapusan guru honorer di Indonesia. Perdebatan dimulai dari pembicara pertama dari tim pro. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Mohon maaf, apakah suara saya sudah jelas? Jelas. Baik,